Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Zulfa Amalia. Saya dari kelas A Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video kali ini saya tujukan untuk memenuhi ujian akhir semester genap dari mata kuliah Kimia Analitik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan tentang titrasi dari titrasi argentometri dan titrasi kompleksometri. Seperti yang telah teman-teman ketahui, bahwa titrasi merupakan suatu metode analisis kimia secara kuantitatif untuk menentukan suatu kadar atau konsentrasi suatu senyawa dari suatu sampel. Ada beberapa macam titrasi yang dapat dilakukan untuk menentukan suatu senyawa dalam suatu sampel. Tapi kali ini saya hanya ditugaskan untuk menjelaskan tentang perbedaan mendasar dari titrasi argentometri dan titrasi kompleksometri. Yang pertama dari segi pengertian, titrasi argentometri sering juga disebut sebagai titrasi pengendapan, merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Sedangkan titrasi kompleksometri merupakan titrasi yang didasarkan pada reaksi pembentukan ion atau senyawa kompleks. Kemudian pada titrasi argentometri melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida dan ion perak. Sedangkan titrasi kompleksometri berdasarkan pada reaksi antara logam dan ligan untuk membentuk kompleks logam ligan. Kemudian untuk titrasi argentometri, selain untuk menentukan ion halida, juga dapat digunakan untuk menentukan merek kaptan atau tioalkohol, asam lemak, dan beberapa anion divalen seperti ion fosfat dan ion arsenat. Sedangkan titrasi kompleksometri digunakan untuk menentukan kadar kalsium atau logam lain dalam suatu sampel. Kemudian pada titrasi argentometri menggunakan larutan standar yaitu AgNO3 atau perak nitrat. Sedangkan titrasi kompleksometri menggunakan larutan standar EDTA. Kemudian pada titrasi argentometri terdapat 3 macam metode titrasi. Yang pertama ada titrasi metode Moller, yang kedua ada titrasi metode Volhard, yang ketiga ada titrasi metode Fajans. Sedangkan pada titrasi kompleksometri terdapat 4 macam titrasi, yaitu yang pertama titrasi langsung, yang kedua titrasi kembali, yang ketiga titrasi pengganti atau substitusi, dan yang keempat titrasi tidak langsung. Kemudian untuk indikator, pada titrasi argentometri metode Moller, indikator yang digunakan yaitu indikator cair kalium kromat atau K2CrO4. Untuk titrasi argentometri metode Volhard digunakan indikator ion besi 3 atau Fe3+. Sedangkan untuk titrasi argentometri metode Fajans digunakan indikator absorpsi, contohnya fluorosein. Sedangkan pada titrasi kompleksometri terdapat 3 macam indikator yang sering digunakan, yaitu yang pertama indikator Eriochrome Black T, kemudian yang kedua ada indikator Silenol Orange, dan yang ketiga ada indikator biru hidroksinaftol. Kemudian untuk titik akhir titrasi pada titrasi argentometri metode Moller yaitu didapatkan endapan merah bata. Kemudian pada titrasi metode Volhard didapatkan larutan berwarna merah bata. Sedangkan pada titrasi argentometri metode Fajans didapatkan larutan berwarna merah muda. Sedangkan titik akhir titrasi pada titrasi kompleksometri dengan indikator Eriochrome Black T pada pH 8-10 senyawa ini berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah. Ini menyebabkan titik akhir titrasi yang sulit untuk diamati. Kemudian untuk indikator Silenol Orange berwarna kuning sitrun dalam suasana asam, merah dalam suasana basa, dan kompleks jingga silenol berwarna merah. Kemudian untuk indikator biru hidroksinaftol merah sampai lembayung pada pH 12-13 dan menjadi biru jernih bila kelebihan EDTA. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila